Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di series kuliah NLP untuk materi yang kedua, Vector Representation of Text bersama saya Yunita Sari. Materi kali ini saya develop dari NLP Course Materials by Nicholas Aletras dari University of Sheffield, UK. Oke, jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai vector representation dari teks yang nantinya akan terbagi menjadi dua part, yaitu part pertama kita akan banyak bicara tentang vektor matriks, dan yang kedua kita akan bicara tentang representasinya gitu ya di part kedua. Nah, mungkin kita mulai dari question ini dulu. Jadi why do we need vector representation of text? Kenapa kita memerlukan vector representation dari sebuah teks atau dari many text ya tentu saja. Dan yang kedua, how can we transform a raw text to a vector? Jadi basically dua video ini akan menjawab mengapa kita membutuhkan vector representation dari teks dan bagaimana mentransform dari raw text ke vektor. Oke, sebelumnya mungkin kita balik lagi ya ke basic gitu tentang vektor dan matriks. Oke, kita sudah tahu bahwa sebuah vektor X merupakan one dimensional array yang terdiri biasanya dari D elements gitu ya, dari D elements, kemudian bisa diidentifikasi dengan indeks I yang merupakan anggota D. Contohnya di sini misalnya X1 sama dengan 0. Jadi kalau misalnya digambarkan ya, yang di bawah ini adalah indeks, kemudian yang di atas ini adalah elemennya gitu ya, atau nilai X-nya tadi. Katakanlah misalnya kita mulai dari 0. Jadi indeks ini mungkin ada yang mulai dari 0, ada yang mulai dari 1 gitu. Kalau misalnya di kalkulus atau di matematika biasanya mulainya dari 1 gitu ya. Tapi di beberapa bahasa pemrograman ada juga yang mulai dari 0, misalnya Python. Nah, ini misalnya X0 itu berarti sama dengan 6 gitu ya. Dan kemudian X1 sama dengan 11. Dan ini bisa sampai D gitu ya, dimana D ini nanti bisa bervariasi nilainya. Itu tentang vectors. Kemudian kita juga sudah mengenal matriks X, ini X besar, yang merupakan kumpulan dari n vektor dengan size di sini n kali D, atau yang disebut dengan vector space gitu. Sebagai contoh, misalnya saya punya ini ya, sebuah matriks, maka bagian yang vertikal ini adalah n gitu, dimana menggambarkan banyaknya vektornya, jadi baris gitu ya. Kemudian sedangkan banyaknya kolom ini adalah D, jadi elemen untuk di setiap barisnya itu ada berapa. Nah, kalau misalnya di sini sebagai contoh X21 nilainya 6, maka ini indeksnya ini mulai dari 1 ya, tadi beda dengan yang contoh di atas 1, 2, 3, 4 misalnya ini dan seterusnya sampai D. Sehingga kalau misalnya X21 berarti X di baris kedua di kolom pertama, yaitu angka 6 di sini. Tapi hati-hati seperti tadi sudah saya bilang di Python gitu ya, di Python, bahasa pemrograman Python, indeks mulai dari 0 gitu. Dan mungkin bisa jadi akan berbeda di bahasa pemrograman yang lain, jadi perlu dicek juga ya. Nah, kemudian kita juga mengenal vector spaces. Kalau misalnya vektor-vektor tadi itu digambarkan dalam vector spaces gitu ya, dalam bentuk koordinat di sini, dimana DI ini adalah dimana misalnya I-nya terdiri dari 2, maka ada D1 dan D2, D0 dan D1 ya di sini adalah koordinat, dan XJ adalah vektor gitu.
Maka di sini komponennya hanya ada 2 ya untuk setiap vektor yang ada di sini, baik X1, X2 maupun X3 ini hanya komponennya hanya ada 2, yaitu D0 dan D1. Ini karena kita kalau visualisasi mungkin terbatas ya, karena biasanya yang common ya hanya sampai 2, 3, 4 dimensi, mungkin 4 tidak ya, 2 sama 3 dimensi yang paling common gitu. Oke. Nah, kalau kita sudah punya vektor dan tadi sudah melihat ada vektor spaces, bagaimana sih cara mengukur vektor similarity atau kemiripan antar vektor? Yang paling common di sini ada dot atau inner product dan cosine similarity. Yang pertama, dot atau inner product ini inputnya gitu ya, atau memerlukan 2 equal length sequence of number atau vektor. Jadi yang bisa dibandingkan similarity-nya adalah vektor yang mempunyai panjang yang sama atau banyaknya elemen di setiap vektor itu sama ya. Dan nanti akan dihasilkan single number gitu. Jadi single number. Jadi kalkulasinya adalah misalnya dot x1 dan x2 ini, x1, x2 itu sama dengan x1 dot x2, atau bisa juga x1 x2 transpose gitu, karena nanti kalau operasi vektor atau operasi matriks gitu ya, jadi diperlukan transpose. Dan ini sebetulnya dot product ya. Jadi sigma I sama dengan 1 sampai D. Jadi ini kita indeksnya mulai dari 1, X1, I, X2, I, atau sama dengan X1,1 dikalikan X2,1. Jadi di indeks pertama dari vektor 1 dikalikan dengan indeks pertama dari vektor kedua. Jadi yang 1 dan 2 ini menggambarkan ini adalah vektor pertama dan ini adalah vektor kedua ya, vektor kedua. Sedangkan I-nya ini adalah indeks gitu, indeks dari elemennya. Oke, jadi kalau misalnya saya punya ini adalah vektor 1 ya. Misalnya ini harus lengthnya harus sama gitu. Misalnya ini 0, 5, 4, 3. Kemudian nanti dikalikan dengan ini, misalnya ini adalah vektor pertama dan saya juga punya vektor yang kedua. 3, 8, 1, 6, ini adalah vektor kedua. Berarti nanti di sini x1, x11 gitu ya. X11 berarti dari sini 0 dikalikan dengan x21 yaitu 3 kali 3 ditambahkan dengan 5 kali 8 ditambah 4 kali 1 dan yang terakhir di sini plus 3 kali 6 gitu. Gitu ya. Jadi ini yang disebut dengan dot atau inner product. Jadi nanti akan menghasilkan a single number. Nah, kemudian cosine similarity ini ya, cosine similarity ini sebetulnya adalah normalized dari dot product, sehingga nilainya ini akan berada dalam range 0 sampai 1. Kalau ini kan range-nya biasanya besar ya, lebih dari 1. Dengan cara dividing dengan vector length atau magnitude of or norm gitu ya. Jadi dibagi dengan vektor length-nya. Rumusnya seperti ini, cosine x1 x2 itu sama dengan yang di atas ini adalah dot product sama kemudian dibagi dengan vektor length dari masing-masing vektor ya, baik vektor x1 maupun x2. Jadi sama rumusnya yang di atas untuk dot atau inner product. Jadi x1, i dikalikan dengan x2, i dan di bawahnya ini nanti akan dibagi dengan akar dari ya, karena kita ini adalah length ya, length dari vektor. Nah, ini cara menghitungnya adalah
untuk yang X1-nya sigma akar dari sigma I sama dengan 1 sampai D X1, D kuadrat. Sama juga yang untuk vektor yang kedua, atau rumusnya ini sama aja dengan panjang dari X itu sama dengan akar dari X dikalikan dengan X, yaitu akar dari ini untuk vektornya sendiri ya, berarti untuk elemen dari sebuah vektor itu sendiri X1 kuadrat plus sampai XD kuadrat gitu. Ya, jadi ini masih di vektor yang pertama saja. Oke. Itu untuk mengukur vektor similarity. Jadi bisa dengan dot atau inner product dan cosine similarity yang merupakan normalisasi dari dot product. Nah, berikutnya kita punya ini, vector spaces of text. Bagaimana kalau vector spaces tapi dari teks gitu ya. Nah, kita bisa punya di sini yang disebut dengan word to word atau term context. Bisa juga document to word atau mungkin lebih yang paling common adalah back of words gitu. Jadi misalnya di sini ada term context ya, ada ingredients ini di x-axisnya dan di y-axisnya ada game. Maka nanti kalau misalnya ada word gitu, ada beberapa words di sini, recipe, basketball, football, ini yang paling dekat itu apakah lebih ke ingredients, apakah lebih ke game gitu. Tentu saja kalau yang basketball dan football ini lebih dekat ke game ya dibandingkan ke ingredients gitu. Itu word to word atau term context. Sedangkan document to word atau back of word ini biasanya di sini didefinisikan dengan x atau y axisnya ini berupa kata gitu ya, misalnya ini bad dan good. Kemudian ini adalah dokumennya. Nah, ini setiap dokumen itu nanti direpresentasikan dan dihitung similarity-nya, apakah dia lebih dekat ke bad atau ke good gitu. Oke. Nah, penjelasan nanti ini akan lebih clear di bagian di part kedua dari video ini ya, mengenai vector representation. Oke. Kemudian untuk menjawab why do we need vector representation of text. Jadi dari yang sudah saya sampaikan tadi, tentu saja ini bisa untuk mengencode meaning dari word, meaning dari sebuah kata, sehingga kita bisa mengkomputasi atau menghitung semantic similarity di antara kata-kata tersebut. Sebagai contoh ya, tadi masih ingat di slide sebelumnya kita punya ini ya, word to word atau term context. Kita bisa lihat kalau misalnya basketball, football, dan recipe ini direpresentasikan dalam bentuk vektor, kita bisa melihat mana yang lebih similar to others word gitu ya. Apakah basketball ini lebih similar ke football atau ke recipe? Kalau misalnya tidak direpresentasikan dalam bentuk vektor kan sulit ya untuk mengetahui similarity-nya dari mana gitu. Ini lagi-lagi kita bicara tentang kemampuan dari komputer ya. Kalau dari manusia sendiri tentu saja akan sangat mudah untuk mengetahui, oke, basketball tentu saja lebih dekat ke football dan lebih dekat ke game dibandingkan ke recipe dan ingredients gitu. Tapi kalau komputer ya hanya bisa membaca dari numerical representation yang mana ini dalam bentuk vektor, dan sehingga akan lebih mudah gitu untuk mengetahui semantic similarity dari beberapa kata ya. Oke. Kemudian bisa juga digunakan untuk dokumen retrieval, misalnya retrieve dokumen yang relevan ke sebuah query atau web search gitu. Jadi misalnya kita punya query, kemudian ada banyak dokumen di database. Dari query itu mana yang paling, dari sekian banyak dokumen tersebut, mana yang paling mendekati dari query tersebut ya. Dan tentu saja yang nanti akan banyak didiskusikan dalam series kuliah NLP ini adalah agar bisa diaplikasikan machine learning pada textual data.
Misalnya bisa untuk clustering atau classification. Ini ada typo ya, classification algorithm, baik clustering maupun classification algorithm semuanya itu menggunakan vector representation of text gitu ya. Jadi classification algorithm, machine learning algorithm itu tidak bisa menerima representasi dalam bentuk raw text gitu, tapi harus direpresentasikan dalam bentuk vektor. Oke. Nah, kemudian di sini bagaimana kalau misalnya dari raw text ke vektor ya, from raw text to vector. Oke, katakanlah misalnya saya punya sebuah kalimat ini. The first algorithm intended to be executed by a computer was designed by Ada Lovelace. Oke, di sini mungkin ada beberapa term yang perlu diketahui terlebih dahulu. Ada yang disebut dengan word atau token atau term ya. Ini juga common gitu. Merupakan sequence dari satu atau lebih karakter, tapi di sini excluding, tidak termasuk white spaces, tidak termasuk spasi. Nah, biasanya termasuk juga di sini n-grams ya. Nah, kalau misalnya di contoh ini tokennya berarti the kemudian first algorithm intended itu dipisahkan oleh white spaces. Nah, kadang bisa juga include n-gram. Jadi n-gram itu sequence dari beberapa atau n kata ya. Kalau di sini karakter ya, kalau token karakter. Nah, kalau n-gram ini bisa kata, bisa karakter juga gitu. Jadi kalau misalnya bygram gitu, bygram word gitu, berarti ini terdiri dari dua kata yang berurutan. Jadi the first. Jadi kalau misalnya bygram di sini ya, nanti akan berupa the first, kemudian first algorithm dan seterusnya. Oke. Kemudian kita juga mengenal document atau text sequence atau snippet. Ini bisa berupa sentence, paragraph, section, chapter, bisa berupa entire document tersebut, bisa berupa search query, bisa social media post, bisa transcribe utterance, bisa pseudo dokumen dan seterusnya. Misalnya tweet post dan seterusnya ya. Jadi kalau misalnya dalam NLP research gitu atau NLP area, biasanya ada kata atau ada term document gitu, itu bisa mengacu ke, bisa memang dokumen gitu ya, bisa satu dokumen utuh, bisa juga sentence, bisa juga paragraf, bisa juga berupa tweet gitu, dan seterusnya. Jadi ini term yang mungkin harus dipahami juga ya. Nah, biasanya nanti sebelum representasi ke vektor, teks ini akan mengalami preprocessing gitu. Ada beberapa preprocessing yang cukup common dilakukan, misalnya di sini ada tokenization. Tadi seperti yang sudah saya mention sebelumnya ya, kalau token itu adalah sequence dari karakter, tapi tidak termasuk white spaces. Jadi kalau di sini yang contoh dari kalimat yang kita punya tadi, maka untuk setiap kata ini merupakan token, dan proses untuk dari sentence menjadi token gitu ya, mengubah dari sentence ke token-token itu disebut dengan tokenization. Yang kedua adalah lower casing. Oke. Lower casing ini mengubah semua case dari letter ini ya, itu ke lower case, ke huruf kecil. Jadi misalnya di sini ada kata the, ini T-nya besar, ini jadi kecil. Kemudian ada Lovelace, ini A dan L-nya juga jadi kecil. Kemudian yang berikutnya ada stop word removal. Ini stop word ini merupakan biasanya adalah kata-kata yang meaningless ya secara konten gitu. Jadi biasanya dia akan masuk ke bisa preposition, bisa conjunction gitu. Sebagai contoh, kalau di kalimat ini ada beberapa kata yang merupakan stop words, misalnya the, kemudian to be ini juga masuk,
by, kemudian was, dan by ini juga termasuk stop words. Dan itu di beberapa case NLP task stop words removal ini memang dianjurkan ya, tapi tidak selalu gitu. Jadi ini hanya beberapa teks pre-processing yang cukup common dilakukan, tetapi sebetulnya tidak terbatas dari 3 ini. Mungkin nanti teman-teman akan banyak mengenal misalnya stemming gitu ya, jadi mengubah ke bentuk dasar dan seterusnya. Jadi mana yang harus dipilih. Jadi misalnya pre-processing, kapan sih saya harus melakukan lower casing atau stop removal, itu sangat bergantung pada NLP task yang dilakukan. Jadi di beberapa case mungkin itu diperlukan, tapi di beberapa case yang lain mungkin akan di keep as it is gitu ya. Seperti ketika ya seperti original dokumennya itu tidak diubah. Oke, kemudian biasanya yang paling common di sini kita juga mengembangkan yang disebut dengan vocabulary. Vocabulary itu apa sih? Jadi vocabulary dari V ya, V besar ini adalah sebuah set yang mengandung semua K unique words. WI ini ya, WI di D preprocess corpus. Jadi setelah di preprocess tadi dokumennya, kita bisa mendevelop atau membuat vocabulary yang merupakan set yang terdiri dari K unique words WI. Jadi V ini itu sama dengan WI sampai WK. Jumlahnya mungkin bisa akan sangat banyak ya, tergantung dari banyaknya korpus yang kita olah. Misalnya Wikipedia gitu ya, kita mendownload ribuan dokumen, tentu saja ada kemungkinan banyak sekali unique words yang ada di dalamnya. Oke. Dan ini lagi-lagi ini bisa di-extend untuk terdiri untuk mengandung ya n-grams. Tadi yang saya sampaikan, n-grams itu bisa berupa kumpulan atau sequence dari beberapa kata sekaligus, misalnya bigram atau trigrams gitu. Nah, vocabulary ini juga bisa mengandung bigram atau trigrams gitu. Jadi tidak terbatas hanya satu kata aja atau unigram. Nah, ini contohnya kalau misalnya tadi di sentence yang pada slide sebelumnya, maka vocabulary-nya adalah first algorithm intended executed computer design ada Lovelace. Jadi unique words gitu ya. Jadi meskipun misalnya ada katakanlah misalnya kata algorithm ini muncul 2 kali, maka yang masuk dalam vocabulary ini cukup 1 kali aja, karena yang diambil adalah K-unique gitu. Oke, mungkin itu dulu ya. Di video yang pertama ini kita sudah membahas mengenai mengapa kita memerlukan vector presentation dari teks. Nanti di part 2 kita akan bahas mengenai bagaimana mengubah dari raw text ke bentuk vektor. Oke, terima kasih.